Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampuh Bapak Larisman MPD dengan nomor sesi 2022 11 28 05 39. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam membuat tugas video bertema implementasi nilai Pancasila di berbagai bidang, yakni sosial budaya, hukum, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dijelaskan dalam UUD NKRI tahun 1945 pasal 33, yaitu perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Pengamalan setiap sila dalam praktik sistem ekonomi Pancasila yang pertama nilai ketuhanan, yaitu kegiatan ekonomi dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, sistem ekonomi menjunjung prinsip humanis dan tidak mengeksploitasi. Yang ketiga nilai persatuan, sistem ekonomi menjunjung asas kekeluargaan. Yang keempat nilai musyawarah, prinsip ekonomi hendaknya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kelima nilai keadilan, itu pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil guna kesejahteraan rakyat. Pengamalan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia yaitu adanya badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua adanya koperasi dan serikat buruh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Pancasila sebagai ideologi bangsa membuat 5 poin utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara, maka kedudukannya sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila harus diimplementasikan dalam bidang hukum karena menjadi sumber nilai-nilai yang tertinggi kedudukannya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum terletak pada lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum yaitu 1. Menjunjung hak asasi manusia. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara. Penerapan demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang tumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi di Indonesia meliputi mengutamakan musyawarah, tidak berdasarkan mayoritas ataupun minoritas, dan mengutamakan hal yang bersifat kekeluargaan. Terakhir, adanya pemberlakuan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang telah tertulis adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam sosial dan budaya mengajarkan masyarakat untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air.
tidak mudah terprovokasi. Sosial budaya di Indonesia semakin tahu semakin terlupakan. Sosial budaya masa kini sudah menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Buktinya banyak masyarakat atau generasi milenial yang suka menirukan gaya orang barat. Semua itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau saja kebiasaan dicontohkan adalah budaya baiknya seperti menghargai waktu dan bekerja keras. Tetapi sayangnya kebiasaan yang ditirukan adalah budaya buruknya seperti narkoba, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Budaya barat yang masuk di Indonesia mudah diterima oleh remaja. Maksudnya budaya barat di kalangan remaja karena mudahnya budaya yang masuk dan kurangnya nilai pengetahuan, serta kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya. Maksudnya budaya barat di Indonesia tidak hanya karena mudahnya budaya yang masuk, tetapi juga mudahnya masyarakat menerima tanpa memilah terlebih dahulu budaya tersebut. Kurangnya pengetahuan agama juga menjadi faktor dalam masuknya budaya barat. Akibatnya remaja saat ini kurang mencerminkan sikap sosial dan budaya. Di era sekarang ini beretika tidak dalam lingkungan saja, tetapi etika sosial budaya di dalam dunia maya juga perlu. Banyaknya pengaruh yang bisa menjadi permasalahan dalam kehidupan sosial dan budaya, terutama dalam bernikah dan bermoral. Generasi sekarang harus bisa menjunjung tinggi etika dan bersosialisasi dan berdaya supaya peran Pancasila yang terlihat dan berhasil diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pengertian implementasi Pancasila. Implementasi dapat diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Implementasi adalah suatu proses atau pelaksanaan untuk mengembangkan ide atau gagasan, program atau harapan. Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Maka, masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Sehingga dapat disimpulkan implementasi Pancasila sebagai suatu proses dalam mencapai suatu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena jika bangsa Indonesia tidak menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka permasalahan akan datang dari berbagai aspek yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembangunan negara. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami banyak perubahan ketatanegaraan yang berdampak pada perubahan politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pancasila berperan sebagai kiblat politik di mana semua aturan yang ada di dalamnya tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Contoh pada setiap pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur ranah politik, seperti pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang DPR yang memegang kekuasaan undang-undang. Berdasarkan bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, politik di Indonesia juga menerapkan mengambil keputusan atas kepentingan dan kesepakatan bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rauda dengan NIM 2042096, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Akan melanjutkan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada beberapa pasal yang khusus menjelaskan hal tersebut, yaitu pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1 merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pacaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah fundamen bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Maka implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur serta dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan, yang artinya pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan.
Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan contoh kasus penyimpangan nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Kasus yang saya ambil ini adalah seseorang yang mengunggah konten video yang mengarah ke penistaan agama dan mengupload video tersebut di YouTube. Seseorang tersebut melakukan tindakan pidana penistaan agama tersebut dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Motif pelaku untuk mendapatkan penghasilan uang dari konten yang dibuatnya. Seseorang tersebut dijerat pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dia mengaku tak tahu bahwa konten yang dibuatnya itu dapat menyebabkan dirinya itu bisa dipidana. Biasanya faktor pendorong terjadinya hal tersebut biasanya karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum atau pemahaman tentang agama. Implementasinya yaitu dengan saling tetap memegang teguh adanya Tuhan dan harus saling mengasihi satu sama lain. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan agama karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Yulianti dengan NIM 22042101. Saya dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Contoh kasus yang saya ambil ialah mengenai pandemi COVID-19. Penanggulangan COVID-19 merupakan hal yang tidak mudah. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB, isolasi mandiri atau isolasi lokal, larangan bepergian, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan harian. Implementasikan nilai-nilai Pancasila pada kasus tersebut dapat dilakukan dengan menjauhi sikap egosentris, di mana sikap mementingkan diri sendiri. Contoh penerapannya dengan mementingkan kepentingan bersama, tidak berada di rumah dan tidak bepergian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum